Kini pemilik kota bisa dikatakan menunggang harimau. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan wajahnya sendiri, dia akan dapat meredakan konflik kali ini. Tetapi pada kenyataannya, tampaknya tidak berpengaruh sama sekali. Jiang melihat bahwa tuan kota tidak berbicara, dan tiba-tiba menjadi lebih energik. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah iblis dari usia yang sangat tua. Mengapa kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Bagaimana kamu duduk di posisi penguasa kota? Itu benar-benar limbah besi. Hanya mengambil satu dari tumpukan busuk hampir tidak cukup. Lihat. Ngomong-ngomong, kamu punya segalanya di restoran ini. Bisnis air kecil itu berantakan. Kamu tidak bisa memesan beberapa hidangan. Dan sekarang kamu di sini. Kamu masih menggunakan hidangan semacam ini untuk asal-asalan. Untuk menempatkan apakah hal ini begitu rumit? Apakah juru masak ini akan mati karena memesan makanan enak atau apa? Aku benar-benar merasa malu padamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekarang aku bingung. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Kamu adalah bajingan di kolam itu, jadi kamu benar-benar tidak bergerak? Tuan kota diserang oleh rangkaian serangan ini, dan pikiran seluruh orang mulai gagal. Apa omelan ini? Dari selatan langit ke utara bumi, benar-benar keluar dari mulut. Melihat bahwa penguasa kota jatuh ke dalam kesunyian kehidupan yang meragukan, Feng Tianxing diam-diam mengedipkan mata pada Jiang, dan kemudian berkata, Tuan kota, restoran Anda tidak memenuhi standar. Saya minta maaf atas kata Hong Binlo. Jadi saya secara sepihak membawa kembali plakat Hong Binlo ini untuk tuannya. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, Anda dapat meminta tuanku untuk memasak, hari ini. Terbaik untuk diberikan kami punya pernyataan. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing membawa Tangke dan Jiang langsung keluar dari gedung Hongbin. Sebelum pergi, Feng Tianxing tidak membawa plakat, tetapi hanya melemparkan sedikit cairan hijau tua ke plakat. Benda ini tidak akan memiliki kinerja apapun sekarang. Saat ia melihat cahaya, berbagai cairan obat di dalamnya akan berubah menjadi zat korosif yang kuat, yang akan mengikis plak sedikit demi sedikit. Pada saat itu, hal-hal seperti itu pasti akan menjadi legenda dan menyebar ke seluruh dunia. Saat Feng Tianxing pergi, penguasa kota meninju keras, langsung menghancurkan meja terdekat. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dari segi kekuatan pribadi, kedua lelaki tua itu kuat, dan dia sama sekali bukan lawan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia memiliki kekuatan kota, punggung Feng Tianxing dan Jiang tidak mudah. Bahkan jika itu 1 lawan 1, dia tidak yakin akan menang. Dalam hal pengambilan keputusan strategis, dari permainan yang dia buat di awal, konspirasi rahasia berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan. Tapi sekarang, Feng Tianxing langsung memberinya pelajaran yang bagus. Apa itu konspirasi yang pegang perut yang lemah, dan buat dia kuat dan tidak ada tempat untuk pergi. Sangat tidak mungkin untuk melakukannya. Dia tidak ada hubungannya dengan Feng Tianxing, dan tidak banyak yang bisa dia lakukan. Hanya saja ketika dia menoleh dan melihat sekeliling, dia tiba-tiba menyadari bahwa kehadirannya di sini adalah kesalahan tersendiri. Karena tujuan awal dari restoran ini adalah untuk mengumpulkan informasi, dengan mengandalkan informasi yang dibawa oleh setan-setan tersebut, menjadi referensi terbaik untuk pengambilan keputusannya. Tapi sekarang masalahnya adalah penampilannya telah mengubah semuanya dengan sangat berbeda. Gedung Hongbin ini bukan lagi yang dulu, tempat di mana Anda bisa makan makanan enak dan mengobrol sesuka hati. Kehilangan nilai dasar dari percakapan santai ini membuatnya tidak lagi berharga di sini. Untuk sementara waktu, setan yang tak terhitung jumlahnya telah diam-diam pergi. Rencana ini benar-benar kacau di tangan pemilik kota. Dia tidak tahu berapa banyak yang masih perlu dia lakukan dan berapa banyak yang perlu dia ketahui. Tapi dia tahu betul bahwa saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Segala sesuatu yang ditata dengan hati-hati benar-benar hilang setelah ketiga anak laki-laki itu membuangnya. Kemarahan yang tidak rela melonjak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan wajah muram, dia menoleh dan meninggalkan restoran. Feng Tianxing dengan angkuh kembali ke akademi, dan sebelum dia punya waktu untuk istirahat, Jia Luo mendatangi mereka bertiga. Jia Luo memandang Feng Tianxing. Siapa yang bertanggung jawab atas urusan hari ini? Feng Tianxing merentangkan tangannya. Apakah kamu pikir aku orang yang usil? Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa pergi ke Junior Brother. Itu tidak ada hubungannya denganku. Berkata, Feng Tianxing mengelak langsung ke samping, lalu terlihat polos. Jiang sedang terburu-buru dan berkata dengan cepat. Tuan, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya mungkin sedikit sombong dan sembrono, tapi saya benar-benar tidak berpikir untuk tidak menguntungkan tuannya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk tuannya. Aku tidak tahan tuannya marah. Tanpa menunggu Jiang menjelaskan, Jia Luo mengulurkan tangan dan menekan kepala Jiang. Jangan sembrono lain kali. Tidak peduli berapa banyak, kamu tidak bisa menggunakan keselamatanmu sebagai harganya. Selamat beristirahat. Aku akan menangani masalah ini nanti. Lagi pula, kita juga tinggal di kota ini, jadi kita harus memberi wajah pada pemilik kota.
Frustrasi untuk mengatakan itu, tapi itu kenyataannya. Setelah Jialuo menyuruh mereka bertiga untuk beristirahat lebih awal, mereka meninggalkan akademi, memikirkan bagaimana mencari alasan untuk memulihkan hubungan mereka sebelumnya dengan penguasa kota. Keluarga pemilik kota memiliki karir yang hebat, dan akademi kecilnya terletak di kota, jadi dia tidak keberatan. Itu tidak terlalu dini. Di bawah saran Jiang, mereka bertiga tertidur di halaman. Bagaimanapun, tubuh iblis dapat menahan lemparan, dan mereka dapat tidur nyenyak di mana saja. Tang keduduk dengan gugup di samping Feng Tianxing, memegang penanya dan menyalin sesuatu. Feng Tianxing mengabaikannya dan memikirkan barang-barangnya untuk dirinya sendiri. Latihan-latihan pertama sangat penting, dan kesulitan serta lebar ekspansinya dapat sangat mempengaruhi kecepatan latihan selanjutnya. Trik dasar yang dapat memasukkan lebih banyak latihan ke dalam sistem. Saat Anda mempraktikkan latihan lain di masa mendatang, ini seperti memperluas kerangka kerja dalam sistem yang sudah mapan, dan Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tetapi jika Anda mempraktikkan metode kultivasi parsial di awal, dan kemudian bersentuhan dengan metode kultivasi lainnya, hasil terbaik adalah membangun kembali sistem yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, Feng Tianxing sangat menghargai teknik kultivasi pertama ini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah memilih teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hanya menyukai beberapa, yang jelas tidak cukup. Hanya dengan memikirkannya, Song Jie datang ke kamar dengan membawa beberapa piring dan menyapa dengan hangat. Apalagi yang kalian berdua tulis. Datang dan makan dan katakan, Tianxing, datang dan cicipi anggur yang saya buat. Saya telah mendengar semuanya hari ini. Anda sangat licik, datang dan coba rasanya. Tapi saya membawa keluar dari restoran favorit saya datang. Feng Tianxing mendongak. Song Ji sibuk dengan cepat, mengeluarkan berbagai hidangan. Di antaranya adalah yang dia pesan seperti musim semi di semua musim. Jelas, Song Ji juga sangat puas dengan penampilan mereka hari ini.